Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Zahidin dari Prodi MPI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi manajemen untuk memenuhi nilai TS dari mata kuliah sistem informasi manajemen. Selanjutnya yaitu sejarah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen telah berkembang sering dengan pengembangan teknologi informasi. Secara singkat, berikut adalah gambaran sejarah sistem informasi. Yang pertama, prazaman komputer pada awal tahun 1800 hingga 1940-an. Lalu yang kedua ada zaman komputer pada awal tahun 1940-an hingga 1660-an. Lalu yang ketiga ada era pengolahan data pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Lalu selanjutnya ada era sistem informasi manajemen pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Lalu selanjutnya ada era sistem informasi bebas komputer. Era sistem informasi berbasis komputer. Itu pada tahun 1990-an hingga 2000-an. Lalu yang terakhir lalu ada era sistem informasi terintegrasi pada tahun 2000-an hingga sekarang. Lalu yang terakhir ada masa depan. Selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi. Apa sih pengertiannya? Yaitu sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adapun menurut para ahli menurut para ahli pun ada 3 tentang pertemuan sistem informasi, yaitu ada Erwan Arbi, John F. Nash, dan Mike Leos. Apa ada fungsi sistem informasi? Ya, ada. Yang pertama ada meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat, waktu dan akurat bagi para pemakai. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Lalu yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat ada mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Lalu yang kelima, ada menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Lalu yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Lalu yang terakhir yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk kegunaan sistem informasi manajemen ada beberapa kegunaan dalam sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama ada pengolahan data dan pelanggan, yang kedua ada analisis kinerja keuangan, lalu yang ketiga manajemen persediaan dan rantai pasokan, lalu yang keempat pengelolaan sumber daya manusia, yang kelima pengambilan keputusan, lalu yang keenam peningkatan efisiensi operasional, dan yang ketujuh ada pengembangan strategi bonus. Lalu selanjutnya yaitu manajer sebagai penggunaan sistem informasi. Manajer adalah individu. Kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun, beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pembacaan masalah. Sistem informasi yang bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali profesional sistem informasi dan manajer memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi-organisasi modern. Selanjutnya peranan seorang manajer yaitu dalam manajemen sistem informasi yaitu perancangan, penataan pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, lalu yang terakhir ada pengawasan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen yaitu yang pertama dapat mengantisipasi
dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Lalu yang kedua ada dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Lalu yang ketiga, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time atau tepat waktu bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Dan yang terakhir, yang keempat, ada dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Adapun jenis-jenis sistem informasi yaitu Transaction Processing System atau disebut TPS. Yang kedua ada Office Automation System atau yang disebut OAS, dan Knowledge Work System atau yang disebut KWS. Dan yang ketiga, Sistem Informasi Manajemen atau yang disingkat sebagai SIM. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan sistem informasi manajemen ini. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih. Dadah.